Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Jari Mata. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan cerita-cerita tentang makhluk-makhluk astral, cerita-cerita misteri yang pernah kita alami. Untuk saat ini saya akan bercerita tentang kelompok-kelompok astral. Sobat Jari Mata, saat itu seperti yang sudah saya ceritakan di cerita misteri yang lalu, tepatnya tetap di hari kedua setelah kemarin kita bertemu dengan ajakan gadis cantik. Setelah itu lebih malam lagi saya berusaha untuk menenangkan diri, duduk dengan berkonsentrasi, berdoa, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kejadian-kejadian di hari pertama maupun hari kedua, malam itu saya sedang sambil berdoa, saya berkonsentrasi menutup mata saya. Kemudian saya kembali mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi, sehingga banyak hal-hal yang ganjil terjadi pada saat itu. Sahabat, dalam keheningan malam yang sepi, senyap, terkadang terdengar suara-suara binatang-binatang malam kecil-kecil. Saat itu saya berkonsentrasi memanjatkan doa. Dalam konsentrasi itu tiba-tiba saya melihat sekelompok orang-orang yang bertubuh kecil-kecil dengan rambut yang ikal, yang agak panjang sebahu, badannya badan orang yang kuat tapi badan mereka kecil. Jadi mereka seukuran, kalau dengan manusia seukuran anak kelas 1 kelas 1 SD. Tapi mereka sudah tua-tua. Memang sepertinya mereka dari jenis makhluk astral yang kecil. Mereka, saya lihat, kenapa kok mereka berkumpul, mereka dengan pandangan mata yang sedih. Beberapa dari mereka menandu seseorang yang tergeletak tidak bergerak. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan mereka, tapi saya hanya melihat saja mereka menandu. Rupanya yang ditandu itu sudah meninggal. Dan beberapa dari mereka dengan mata yang terbelalak, mereka marah. Mereka sepertinya ingin membalaskan apa yang terjadi pada salah satu anggota mereka yang mati. Kemudian pandangan itu tiba-tiba teralihkan ketika saya memandang ke atas. Ini dalam suasana spiritual ya. Saya melihat ke arah atas. Di langit saya lihat bintang-bintang, tapi tiba-tiba banyak gerombolan seperti manusia yang bajunya merumbai-rumbai, entah itu sobek atau memang panjang. Mereka berterbangan di atas langit, berterbangan berseliweran kanan ke kiri, dari belakang ke depan, untuk berseliweran di atas tempat saya berkonsentrasi tadi. Mereka lihat apa itu kok terbang berseliweran di atas saya, tapi agak tinggi memang di langit. Tapi kelihatan bentuknya seperti bentuk seperti manusia, rambutnya panjang, tapi wajahnya memang tidak terlalu kelihatan karena mereka di atas. Mereka berterbangan ke sana kemari, bolak-balik. Kemudian saya juga melihat di
samping sebelah kanan saya melihat lagi, apa itu? Ada beberapa orang yang berjalan dengan tertati-tati. Kepalanya tertunduk sambil tertati-tati. Saya lihat bajunya kotor, compang-camping, banyak sobek-sobek, dan saya lihat di mulutnya juga ada bekas-bekas darah. Mereka termasuk wajahnya juga banyak luka. Mereka berjalan layaknya kalau kita lihat dalam sebuah film itu sepertinya zombie. Seperti itu banyak sekali mereka di sekitar kanan berjalan. Apa itu kok sangat menyeramkan, berjalan tertati-tati dari sebelah kanan, berjalan pelan-pelan, banyak sekali, satu gerombolan, katakan ya lebih dari 10 makhluk ya, 10 makhluk mereka jalan-jalan di sebelah kanan. Jadi mereka itu berjalan sendiri-sendiri. Saya juga tidak tahu kenapa kok mereka menampakkan diri semua kepada saya. Dalam keheningan malam yang semakin mencekam, saya, gimana ini? Mereka sangat menakutkan. Jadi di sebelah kiri tadi ada makhluk-makhluk kecil yang sedang menangkap temannya, dan sebelah kanan tadi ada semacam zombie yang berjalan tertati-tati, yang di atas langit juga ada yang terbang berseliweran. Sungguh sangat mencekam waktu itu. Sehingga, bagaimana ini? Saya tetap membaca doa dengan khusyuk, dengan niat yang baik. Kita baca doa, kita bermohon perlindungan kepada Tuhan. Sehingga begitu saya sudah cukup melihat mereka, saya buka mata saya lihat lagi. Alhamdulillah, ternyata itu berada di alam mereka, tidak di alam kita. Sehingga tidak terlalu mencemaskan hati saya, karena saya takut kalau mereka memang hadir di tempat kita berkemah tadi, wah ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena tidak semua dari kita siap untuk menghadapi seperti itu. Dan saya bersyukur kembali karena sebelumnya wilayah tenda kami sudah kita berikan perlindungan, kita bersihkan, kita berikan perlindungan, sehingga semoga dengan itu tidak ada makhluk-makhluk yang bisa masuk ke area tempat kita, sehingga selama kita melaksanakan camping itu tidak ada gangguan-gangguan yang sampai masuk ke dalam wilayah tenda-tenda kami. Ya itulah teman-teman, sekedar cerita tentang pengalaman-pengalaman yang berkenaan dengan makhluk-makhluk astral yang mereka terkadang menampakkan diri kepada kita, tapi syukurlah mereka hanya menampakkan dalam alam mereka saja, tidak sampai masuk ke alam kita. Itu yang bisa saya sampaikan untuk cerita-cerita misteri pada kesempatan ini. Semoga ini juga bisa jadi bahan renungan bahwa alam manusia dengan alam makhluk astral itu sebenarnya sangat dekat sekali, sangat tipis sekali. Tetapi ya bukan berarti kalau tipis mudah keluar masuk, itu tidak seperti itu. Jadi mereka juga tidak gampang-gampang ke wilayah kita, dan kita juga tidak gampang-gampang ke wilayah mereka. Itu teman yang bisa saya ceritakan pada kesempatan saat ini. Kita jumpa lagi pada cerita-cerita misteri yang akan datang dalam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.